Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, jadi kali ini saya coba untuk menyampaikan materi VLOOKUP ya dan HLOOKUP. Perlu saya sampaikan kembali bahwasanya eh, fungsi lookup digunakan untuk mengisi sebuah kolom yang kosong berdasarkan tabel referensi yang ada ya. Jadi seperti itu. Nah, eh, anak-anak, jadi sebelum mengerjakan soal, pastikan anak-anak memahami tabel dulu. Tabel tabel yang anak-anak amati ya, dipahami dulu ya. Jadi kalau di tabel yang saya tampilkan ini ya, saya coba amati bahwasanya ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel yang di atas yang besar, kemudian ada 2 tabel yang di bawah ya. Nah, kemudian eh, kita dapat simpulkan, jadi untuk tabel yang besar ini adalah tabel utamanya, kemudian tabel yang di bawah ada tabel referensinya. Nah, tabel referensinya. Nah, tabel yang besar itu ada beberapa kolom yang kosong, yaitu nama barang, harga barang, diskon, dan di sini total ya. Nah, yang jadi masalah atau yang jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengisi nama barang ya, kolom nama barang ya. Nah, nama barang anak-anak lihat dulu kira-kira tabel yang memuat nama barang itu apa. Kalau di tabel di sini di dishword tidak ada, adanya di tabel harga. Nah, di sini ada kolom kedua 1 2 itu nama barang ya. Berarti nanti tabel referensinya adalah ini nanti ya, range nya ini. Nah, kemudian anak-anak juga pahami sel yang dijadikan acuan sel yang mana, sel yang di dalam tabel utama ya. Ya, kita lihat sel yang sama adalah ini ya, ada kolom kode. Nah, ini kode, ini ada kode, berarti nanti sel yang jadi acuan ada sel ini B4. Maka dari itu nanti rumusnya perhatikan ya, sama dengan V, karena arahnya vertikal ya, maka rumusnya adalah V lookup. Kemudian di sini kata kunci atau sel kuncinya, search nya yang akan dicari ya, yang sama ya, klik ya B4. Nah, kemudian anak-anak bisa setelah pemisahnya entah titik koma maupun koma ya, bisa titik koma maupun koma di blok tabel referensinya ya. Jadi seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini di blok, kemudian diberi tanda dolar ya, depan. Kalau menggunakan komputer itu menggunakan tombol F4 ya, F4 ya. Kalau HP bisa menggunakan manual seperti ini ya, diberi tanda dolar seperti ini ya. Kemudian diberi pemisah. Nah, nama barang berada di kolom berapa di tabel harga ini ya, karena ada 3 kolom ya, ada kode, nama barang, dan harga ya. Nama barang berada di kolom kedua ya. Kemudian untuk meminimalisir kesalahan, di akhir diberi tambahan
angka 0 atau false ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, oke, kita cocokkan GL itu gitar listrik, GA itu gitar akustik, DM drum. Berarti untuk nama barang itu sudah terisi berdasarkan kodenya ini ya. Kodenya ini dengan ini dicocokkan. Kemudian yang berikutnya mencari harga barang. Harga barang berada di tabel harga ini ya, tabel harga. Nah, caranya gimana? Nah, sama dengan VLOOKUP sama, kemudian kurung buka, sel kuncinya yang sama, tetap sama, GL itu di B4, kemudian tabel referensinya di blok ya, diberi tanda dolar depan, ya seperti ini. Kalau sudah pemisah koma mau ataupun titik koma. Nah, harga barang berada di kolom berapa di tabel harga ya, 1 2 3, berarti 3. Kemudian titik koma, boleh 0 atau false ya, kurung tutup. Nah, seperti itu, klik ya. Oke ya. Harga barang sudah terisi semuanya. Oke ya. Kemudian nama barang sudah, harga barang sudah, kolom diskon. Nah, diskon itu berbeda dengan rumus dengan yang nama barang maupun harga barang. Diskon itu referensinya adalah tabel diskon. Arahnya vertikal ya. Mohon maaf, arahnya horizontal ya. Arahnya horizontal. Maka dari itu menggunakan HLOOKUP ya, sama dengan HLOOKUP ya. Yang dijadikan referensi apa? Nah, ini kodenya ini ECO, ini EKV ya. Yang ada EKV mana? Ini ya, di sel C ya, perhatikan jangan sampai salah. C, karena ada ECO-nya, EKV-nya ini berarti di C. Klik saja C 4 ya, karena di baris keempat. Kemudian titik koma di blok ya. Nah, diberi tanda dolar, seperti ini ya. Kemudian titik koma. Nah, diskon baris keberapa ini diskon ya? Diskon dari tabelnya kan ada 1 2, ada 2 baris ya. Ada kode sama diskon. Diskon baris keberapa? Kedua. Nah, kedua. Kemudian titik koma, false ya, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini, diskonnya dalam bentuk persen ya. Nah, supaya nanti mudah, diskonnya kita jadikan rupiah ya. Ini kan masih dalam bentuk persentase, maka dari itu diskonnya untuk nanti mempermudah di total ya, kolom total ini langsung saja kita jadikan dalam bentuk rupiah. Caranya gimana? Yang ini tadi ya, yang ini dikalikan, langsung dikalikan dengan ya, dengan pertama jumlah barang ya, jumlah barang itu G4 ya, dikalikan lagi dengan harga barang ya. Saya ulang lagi ya, saya ulang ya. Ini diskon
diskon itu dalam bentuk persen ya, supaya rupiah dalam bentuk rupiah supaya mempermudah di penghitungan total, maka dari itu diskon itu kita jadikan rupiah. Caranya gimana? Dikalikan dengan jumlah barang ya, G4, kemudian dikalikan dengan harga barang H4 ya. Kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini ya, satuannya kita ubah ya, jangan persen tapi ini kita ubah formatnya, format jadi otomatis dulu. Otomatis dulu seperti ini formatnya ya, seperti itu ya. Kemudian masuk ke kolom total. Nah, kolom total tinggal dimasukkan saja ya. Totalnya berarti sama dengan sel G4 dikalikan sel H4, ini total dulu, total harga ya, perhatikan ini ya, kemudian dikurangi diskonnya ya, diskon itu dikurangi, kemudian enter ya. Oke, klik. Nah, seperti ini jadikan rupiah. Nah, seperti ini. Oke, maka kolom yang tadi kosong di kolom nama barang, harga barang, diskon, total terisi ya. Anak-anak cara pengerjaan seperti itu ya. Harapannya anak-anak sudah terisi semua. Kalau nanti belum paham silahkan ditanyakan ya. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.